Kita lanjutkan. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan aja ya. Bisa di pertengahan atau nanti di akhir. Nah, saja teman-teman di sini kita akan membahas bagian per bagian dari starter. Yang pertama ada yoke AC ya, di mana di dalam yoke AC itu berupa tabung atau pool ya, kita sebut dengan pool, bentuknya seperti tabung dan di dalamnya itu ada field coil atau medan magnet. Coba kita perhatikan di sini gambar di dalam ini dia ada pool atau intinya, inti. Kemudian di sini ada feed coil. Nah, feed coil ini ada empat posisi. Yang posisi pertama, posisi kedua, tiga, kemudian empat. Nah, posisi satu, dua, tiga, empat ini supaya putaran dari armaturnya, yang bagian nomor dua ini ya, itu dapat berputar lebih cepat. Makanya dia ada dua medan magnet. Yoke itu berfungsi untuk menopang pull core. Kemudian pull core-nya itu untuk menopang field dan memperkuat medan magnet. Nah, kita garis bawahi memperkuat dari medan magnet. Kemudian field coil adalah untuk membangkitkan medan magnet. Nah, jadi posisi dari field coil dan pole coil itu tidak kurang lebih fungsinya adalah untuk memperkuat medan magnet. Selanjutnya kita pada poin kedua, armatur. Nah, armatur ini yang seperti kita bahas tadi, ya kan dia berfungsi sebagai poros yang berputar. Armatur sendiri memiliki beberapa komponen. Yang pertama armatur shaft, ya. Armatur shaft ini sebagai porosnya, poros atau shaftnya yang berfungsi nanti untuk mengantarkan putaran ke pinion gear, ke depan, ke pinion gear. Kemudian di sini ada armatur core, ya, kemudian ada komutator. Nah, komutator ini bisa kita sebut sebagai penerus tenaga dari armatur. Nah, ada armatur coil. Jadi armatur coil dan armatur core ini dia akan berputar, kemudian dia akan menggerakkan si komutator. Nah, komutator kemudian akan meneruskan ke armatur shaft. Armatur sendiri fungsinya adalah untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak putar. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya teman-teman, poin yang ketiga adalah brush atau holder. Posisinya berada di paling belakang ya dari sistem starter atau paling bawah. Fungsinya yang pertama adalah sebagai pemegang brush, kemudian brush negatif untuk meneruskan arus dari armatur coil ke masanya. Nah, coba kita kembali ke slide. Ya, slide yang ini, posisi dari brush itu dia paling belakang. Nah, dia sebagai penerus negatif dari armatur coil yang berputar. Jadi dia akan memberikan tegangan massa ya kan ke dalam brushnya. Kita lanjutkan di poin yang keempat, starter clutch. Starter clutch ini kalau kita lihat dari strukturnya, yang pertama ini kita ketahui adalah garis yang saya panah ini disebut dengan uh, poros atau shaft dari armatur. Kemudian di sini ada pinion gear. Kemudian di sini ada inner race atau bagian yang bersinggungan antara pinion gear dengan shaftnya. Ya, bagian yang bersinggungan. Di sini dia bisa maju, kemudian bisa bisa mundur dari pinion gearnya. Kemudian di sini ada disebut dengan clutch roller. Nah, ada rollernya berbentuk seperti bantalan roller, di mana ada clutch housing. Kemudian di sini ada screw splinnya. Nah, jadi gerakan gerakan depan atau gerakan maju mundur dari pinion gear secara garis besar, kalau kita gambarkan garisnya dia maju mundur seperti ini, kemudian dia mundur, nah itu akan mengikuti putaran dari screw planes yang di sini. Nah, dia akan mengikuti gerakannya karena ini gerakannya seperti helical gear ya, helical atau gear yang miring, dia bisa maju dan mundur dengan cara berputar.
Itu untuk poin dari starter kelasnya. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kelima, cara kerja starter ya. Pada saat start, jika outer race berputar lebih cepat dari inner race, maka roller akan terdorong oleh pegas ke sisi yang sempit, akibatnya inner race ikut berputar. Setelah mesin hidup, jika inner race berputar lebih cepat daripada outer race karena terbawa putaran flywheel, roller yang akan terbawa ke sisi yang lebih besar melawan pegas, akibatnya inner race tidak berhubungan dengan outer race. Nah, kita lihat pada gambar ya sebelumnya ini ya. Nah, kita lihat pada gambar ini, ketika dia memberikan gaya dari posisi screw planes ya, kemudian dia akan maju ke depan. Nah, ketika posisinya sudah menyentuh yang namanya flywheel, maka posisi dari inner race ya kan, dia akan lebih cepat daripada outernya. Sehingga posisi yang awalnya ke depan, dia akan kembali ke belakang. Baik, kira-kira sampai di sini ada ya pertanyaan? Tidak ada ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah magnetic switch. Nah, magnetic switch fungsinya adalah mendorong pinion gear agar dapat berhubungan dengan flywheel. Nah, kemungkinan arus yang besar dari baterai mengalir ke motor starter. Di sini kita perhatikan ada beberapa komponen yang penting. Yang pertama adalah komponen dengan kita sebut dengan terminal 30. Kemudian ada terminal C. Nah, terminal 30 dan terminal C ini akan menentukan kerja dari magnetic switch-nya. Nanti kita akan bahas secara detail apa fungsi dari terminal 30 dan terminal C-nya nanti di job sheet. Kemudian ada pull in coil dan hold in coil. Nah, pull in coil dan hold in coil. Pull in coil dan hold in coil dia berfungsi sebagai pengetesan. Nah, tes kita sebut tes pertama adalah tes pull in coil. Ini yang pertama. Kemudian tes yang kedua kita sebut dengan hold in coil. Pull in coil artinya ketika si uh, pinion gear itu bisa bergerak ke depan. Hold in coil artinya dia bisa mempertahankan posisi dari yang namanya pinion gear. Jadi kita akan membahas lebih dalam di job sheet-nya. Kita lanjutkan. Nah, cara kerja dari magnetic switch-nya. Cara kerjanya tentu kita akan memperhatikan sumber dari tegangannya terlebih dahulu ya. Kita lihat sumber utamanya. Sumber utamanya adalah dari sini. Dari posisi di baterai. Ini adalah massa atau groundingnya. Kemudian di sini adalah baterainya. Tentunya grounding kita sebut dengan massa pasti berhubungan ke bodi dari suatu kendaraan. Kemudian kita mengalirkan baterai positif tadi ke dalam posisi ignition switch. Nah, ignition switch ini kita bisa sebut dengan kunci kontak. Kunci kontak. Nah, ketika kunci kontak kendaraan ringan atau di mobil kita hidupkan, dia akan mengalir meneruskan. Dari sini kita teruskan masuk ke dalam sini. Nah, baru dia akan masuk ke dalam terminal 50. Terminal 50 bertindak sebagai arus positif. Nah, sebagai arus positif dari yang namanya sumber baterai. Ini positif. Kemudian terminal coil tadi eh,
akan meneruskan ke dalam suatu spring ya atau coil. Nah, di sini ada masanya, kita perhatikan. Ini ada masanya, dia akan melilit, melilit dan membentuk daerah magnet, ya, magnetik. Sehingga dia bisa bergerak maju, si spring ini bisa bergerak maju dan mundur. Ketika ada medan magnet, ini bisa bergerak maju dan mundur, dan di sini ada levernya atau poros dari pengungkit, ya, pengungkit di mana fungsinya dia bisa menggerakkan maju si pinion gearnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita lihat arah dari positif tadi ketika dari switch kontak ya kita masuk, kita ulangi lagi dari sini. Nah, dia akan mengalirkan masuk ke dalam yang namanya field coil, medan magnet. Nah, ketika medan magnet di bagian sini itu terbentuk, maka armatur akan berputar. Ini akan berputar. Nah, ketika berputar, maka bertepatan dengan pull in coil atau daerah dari pinion gearnya ini maju, maka dia juga ikut berputar. Oke, saya ulangi lagi ya, supaya lebih paham. Baterai itu mengalirkan arus positif, ya, karena negatifnya sudah ke massa. Nah, arus positif ini dibagi menjadi dua, ada yang langsung ke terminal 30, ada yang langsung melewati kunci kontak. Nah, yang melewati terminal 30 ini itu arus standby atau tegangan standby 12 volt. Tegangan 12 volt. Nah, kemudian tegangan 12 volt ini dia hanya berfungsi untuk melakukan pull in coil dan hold in coil, ya. Dari di sini dia akan meneruskan masuk ke dalam pelungernya. Nah, pelungernya. Itu jalur yang pertama. Jalur yang kedua positifnya melalui kunci kontak. Kunci kontak di ignition switch. Nah, ketika kunci kontak dihidupkan, maka dia akan mengalir. Nah, ketika dia mengalir, kunci kontak ini dia akan memberikan yang pertama, dia akan meneruskan ke dalam medan magnet positifnya, ya, positif dari baterai. Dia akan memberikan medan magnet di sebelah sini, kemudian akan membentuk medan magnet atau kita sebut dengan field coil. Selanjutnya, ketika medan magnet terbentuk, maka armatur ini akan berputar. Ini akan berputar, ya. Dia akan berputar armaturnya. Sambil dia berputar, nah, si posisi dari pinion gearnya akan terdorong ke depan. Dari mana dapatnya? Dari yang namanya drive lever, ya, atau pengungkit. Di sini ada pivot, ada porosnya. Ini adalah poros. Kita tulis poros. Jadi ketika dia maju ke depan, return springnya ini maju ke depan, dia maju ke, maaf, maju ke belakang. Nah, akan menggerakkan si porosnya, kemudian dia akan mengungkit maju ke depan dari pinion gearnya. Nah, seperti itu. Intinya adalah pergerakan dari armatur ketika berputar, dia akan mendorong si plungernya untuk maju ke depan. Cara kerja dari magnetic switch. Nah, di sini coba diperhatikan ya, ada terminal 30, ada terminal 50, dan ada terminal C. Nah, masing-masing ini memiliki peran. Yang pertama, terminal 30 dia sebagai positifnya, kemudian terminal 50 untuk menggerakkan plungernya, dan terminal C dia akan menggerakkan si magnetiknya. Nah, terminal 30, 50, dan C ini tiga posisi terminal ini yang akan mempengaruhi kerja dari sistem starter. Yang nantinya kita akan melakukan pengetesan sistem starter. Saya hapus, saya lanjutkan. Ya, ini adalah gambar dari motor starter ya. Eh, Hampir sama dengan motor starter yang
tadi ya, ini gambar yang lebih lengkap. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini kita akan mempelajari tentang planetary dari gear ya, planetary gear tipnya atau disebut dengan porosnya. Di mana di sini ada pinion gear, cara berputar ya dari armatur tadi kita pelajari. Di sini ada pinion gear, kemudian di sini ada planetary shaft. Nah, pergerakan dari poros pinion gear ini ditentukan dari armatur shaftnya. Kita ketahui dia akan berputar. Nah, putaran itu nanti kalau kita belah ya, kita belah penampangnya, gambar dalamnya seperti ini. Ada planetarinya. Satu, dua, tiga. Disebut planetari, artinya dia bergerak seperti perputaran planet ya. Di mana dia berputar, kemudian dia menggerakkan gear, kemudian dia menggerakkan dari armatur shaftnya. Damping device. Cara kerja damping device untuk memindahkan tenaga putaran antara internal gear dan clutch plate dilengkapi dengan peredam. Nah, tenaga putar motor di bawah torsi tertentu, clutch plate dan internal gear akan berputar bersamaan. Tenaga putar motor di atas torsi tertentu, maka clutch plate akan memutus hubungkan internal gear shift untuk mencegah motor terbakar. Nah, jadi fungsinya ini adalah damping device adalah untuk uh, meredam meredam dari putaran atau gesekan sehingga motor tidak mudah terbakar. Selanjutnya, sistem starting. Meski dihidupkan dengan memutar menggunakan motor DC, torsi dari motor DC ditransmisikan melalui starter clutch atau roda gigi atau rantai, kemudian ke poros engkol. Nah, sistem engkol terdiri dari motor starter relay, switch starter relay, dan pengaman clutch. Nah, kita lihat di gambar ini ya, intinya di dalam suatu sistem starter itu dia suatu sistem yang keseluruhan ya, di mana ada relay pengaman, kemudian ada clutch switch dan lain sebagainya. Prinsip kerjanya yang kita sudah bahas sebelumnya, prinsip kerja dari motor starter adalah jika arus listrik mengalir pada penghantar yang ditempatkan antara kutub magnet di sekelilingi loop konduktor dan konduktor A dan B akan menerima gaya tekan dengan arah seperti pada gambar ya. Kita lihat ada A dan B, kemudian sehingga membentuk garis magnet yang menimbulkan gaya interaksi atau induksi. Nah, atau kita sebut dengan gaya gerak listrik atau gaya gerak induksi. Di mana GGL itu seperti gambar sebuah tangan yang kemarin kita sudah bahas, di mana posisi dari tangan tersebut untuk garis telunjuk itu garis medan magnet, kemudian arusnya itu 90 derajat atau bersiku-siku dari garis gaya magnet, kemudian gayanya kemudian ke atas. Nah, itu sama seperti posisi sumbu X, Y, Z. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihat seperti tangan kiri Fleming menggunakan kaidah tangan kiri. Loop konduktor berputar saat arus mengalir dan menembus medan magnet karena arus yang keluar kebalik dengan arus yang masuk. Sehingga arah gayanya juga kebalikan arah dari arus tiap satu kali putaran sehingga arus torsi bolak-balik. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa putaran itu nantinya akan membentuk medan magnet ketika ada dua kutub dari magnetnya. Kita lanjutkan. Nah, tipe dari motor starter. Tipe dari motor starter ini yang pertama ada tipe elektromagnetik, kemudian yang kedua adalah tipe dari magnet permanen. Tipe yang pertama, tipe ini mempunyai feed coil yang terbentuk dari kabel
tembaga yang tebal dan bentuknya persegi yang arahnya berpotongan dengan inti stator. Kemudian tipe yang kedua disebut dengan tipe magnet permanen, yaitu dibanding dengan menggunakan field coil ya magnet permanen lebih kuat, bertujuan agar bentuknya kompak dan ringan. Tipe ini umumnya digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang sekarang. Sebenarnya perbedaan dari kedua ini adalah eh, medan magnet ya. Medan magnet, kalau medan magnet untuk tipe permanen dia lebih kuat ya, tipe magnet permanen daripada elektromagnetik. Nah, kalau elektromagnetik dia kan menggunakan prinsip dari gaya gerak listrik ya, di mana dia menggunakan magnet yang diinduksikan dari listrik. Nah, sedangkan untuk tipe magnet permanen ini menggunakan magnet yang sudah ditempatkan secara permanen di dalam kondisi di motor starternya. Jadi, pada intinya sebenarnya perbedaannya hanya di medan magnetnya aja. Jadi lebih kuat tipe medan magnet permanen daripada tipe elektromagnetik. Selanjutnya, sistem starter dengan pengaman. Nah, kita mencoba untuk membaca sistem starter ya dari diagram kelistrikan. Ini menggunakan sistem starter sepeda motor ya, ya Nuvo dan Mio. Di depan nggak ada. Nuvo dan Mio ini kita coba membaca dari baterainya. Nah, kita lihat dari sini teman-teman. Di sini ada baterai. Nah, membacanya dari baterainya. Kemudian di sini ada kabel berwarna merah atau kita sebut bahasa Inggrisnya red ya. Di mana red ini terhubung ke fuse atau pengaman. Fuse pengaman. Ketika terjadi suatu konsleting, maka yang akan putus pertama kali adalah fuse-nya. Nah, makanya kenapa penampangnya itu seperti bentuk cacing seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya dia terjadi konsleting, bukan kabelnya yang terbakar atau bagian komponen yang rusak, tapi fuse-nya yang langsung terputus. Selanjutnya, fuse tadi mengalirkan positif baterai ke main switch. Main switch ini bisa kunci kontak, ya, kalau di kendaraan. Nah, kemudian untuk jalur yang pertama seperti itu. Ada lagi jalur yang kedua. Kita perhatikan jalur yang pertama ini ke fuse, jalur yang kedua ini dia menuju ke sistem relay. Nah, sistem relay saya berikan tanda. Nah, sistem relay ini biasanya Loh, dia kok memiliki 4 kaki. lah mamamu pi? Biasanya terdiri dari 4 kaki ya. Ada 4 kaki. Nah, 4 kaki di kaki pertama, kaki kedua, kemudian di sini ada kaki untuk kemagnetannya. Kemudian relay ini mengantarkan positif dari baterai menuju ke starter motor. Kalau misalnya dia mendapatkan kumparan atau tegangan dari magnetiknya, dia akan mengalirkan ke motor starter. Selanjutnya teman-teman, eh, di sini ada garis atau kabel warna brown atau coklat ya. Nah, ini ada front top stop switch, kemudian rear stop switch yang berfungsi untuk saklar ya. Kadang-kadang ada fungsi saklar ganda, tapi jarang sih, biasanya dia langsung ya menuju ke starter switch. Nah, untuk memberikan tegangan di dalam magnetiknya. Nah, biasanya kalau ini, yang ini itu kita sebut dengan starter switch atau switch starter. Switch starter.
Switch starter itu artinya ketika ditekan ya switch starter kendaraan motor, kendaraan mobil ya, dia akan menggerakkan negatif ke dalam eh, kumparan di relay yang di sebelah sini ini negatif. Saya kasih tanda negatif, kemudian di sini positif. Masuknya dari mana positif? Masuknya dari baterai tadi, dari main switch. Nah, ini mengalirkan positif ke sini. Mengalirkan positif ke sini, ya. Nah, kemudian diberikan medan magnet negatif dari bawah. Sehingga membentuk medan magnet, kemudian meneruskan dari posisi sebelah sini, positif, meneruskan ke motor starter. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman, ada pertanyaan untuk wiring diagram dari kendaraan Mio sama Nuvo ya, ini ya contohnya. Ya, kalau nggak ada kita break terlebih dahulu ya, sekitar 30 menit. Nanti kita teruskan jam 8.15, teman-teman. Mungkin itu untuk sesi pertama. Saya close dulu ya. Izin Pak Denny, kita istirahat dulu. Monggo Pak. Jam berapa Baik, tadi? Jam kita jam 8.15, Pak. siap. Siap Pak. Oke, mari Pak. Ya, baik rekan-rekan semua. Kita lanjutkan untuk sesi yang kedua ya. Kita mulai. Tadi kita sudah mempelajari tentang wiring diagram. Sekarang teman-teman kita akan membahas wiring diagram lagi untuk wiring diagram dengan mesin yang berbeda. Kita ambil contoh sebentar. Saya ambil contoh untuk wiring diagram. Nah, seperti ini tentang sistem starter ya, teman-teman ya. Baik, coba kita pelajari lagi dari kita mulai dari posisi untuk keterangan dari warna di dalam wiring ini ya. Ini di sini ada kita ketahui warna di sini ada green, red, white, black, yellow, and blue. Kemudian kita perhatikan bahwa di dalam baterai ini di sini kita memiliki positif, maaf, ada negatif, ada positif. Nah, di mana negatif tadi akan berhubungan dengan massa. Kalau kita lihat di gambar ini, dia greennya, hijaunya sebagai negatif yang berhubungan langsung dengan bodi motor starter di sebelah sini. Kemudian positifnya, di rangkaian kelistrikan ini dia terpecah menjadi dua bagian. Yang bagian pertama dia berhubungan dengan sekring, bagian yang kedua berhubungan dengan relay. Ya. Jadi kita harus banyak mempelajari prinsip kerja dari relay, switch starter, kemudian sekring. Karena paling umum di dalam sistem starter itu selalu ada komponen kelistrikan berupa relay. Nah, relay di sini itu memiliki 4 kaki, ya. Relay 4 kaki. Nah, teman-teman bisa searching atau googling ya. Nanti relay 4 kaki. Ada 4 kaki, ada 5 kaki. Untuk sistem starter biasanya menggunakan 4 kaki. Untuk sistem pengisian biasanya menggunakan 5 kaki. Kaki-kaki mana aja? Yang pertama, kalau kita lihat ini kaki pertama, kaki kedua, ya. Atau kita biasanya sebut dengan eh, kaki 85 dan 86. Nah, kemudian kalau di sini ini ada kaki 30 untuk posisi ke arah masanya, kemudian ada kaki 87 sebelah sini. Mungkin saya akan berikan note ya.
Nah, ini ada kaki 85, kemudian ini ada kaki 86, kemudian ini ada kaki 30, di sebelah sini kaki 30, kemudian ada kaki di sebelah sini kaki 87. Nah, ketika positif tadi mengantarkan yang namanya eh sebentar, untuk positif dari baterai tadi dari sini ya, itu terpecah jadi dua. Di sini standby red ya, ke arah sini positif. Nilainya adalah 12 volt ya. 12 volt nilai dari tegangan baterai standby di relay. Kemudian di sini dia mengalir lagi. Nah, selalu ketika melewati baterai, biasanya dia akan melewati skring atau pengaman utama ya, skring utama. Besarnya adalah 15 ampere. Nilainya dari 15 ampere atau bisa juga nilainya 20 ampere tergantung dari kondisi mesinnya. Semakin kompleks kelistrikannya, maka nilai ampernya juga akan semakin besar. Selanjutnya di wiring ini, kelistrikan ini dia akan meneruskan tegangan positif senilai 12 volt tadi, senilai 12 volt ya. Nah, menuju rectifier atau kiprok. Nah, kiprok ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan. Jadi tegangan masuk 12 volt ya, dia akan mengeluarkan tegangan 12 volt atau meneruskan tegangan 12 voltnya. Hanya sebagai jalan masuk dan jalan keluar. Nah, nilainya 12 volt untuk menstabilkan tegangan. Selanjutnya, ketika tegangan masuk, nah di sini ada kunci kontak. Nah, kunci kontak. Nah, kunci kontak ini kalau kita posisinya off, maka seperti ini. Atau kita sebut posisi open ya. Kalau kita kunci kontaknya kita on kan, maka posisinya posisi close. Nah, anggap saja posisinya kita on kan, atau posisi close, dia akan terhubung ke bawah, sehingga mengalirkan tegangan 12 volt yang tadi dari baterai menuju relay starter. Nah, di sini masuk tegangan 12 volt. Kemudian relay ini masih belum bisa bekerja. Kenapa? Karena dia membutuhkan negatif. Kalau ini masuk dari kunci kontak, kemudian ke kabel BLBU, atau kita sebut black, hitam, blue, biru, kabel hitam biru. Nah, dari sini masuk positif BLBU, positif ya. Nah, kita harus memasukkan negatifnya. Negatifnya dari mana? Negatifnya dari ground, sebelah sini. Dari ground sebelah sini. Ground akan mengalirkan ke dalam switch starter. Nah, apabila switch starter ini ditekan, maka dia akan meneruskan ground negatif itu ke dalam relay starter, ke sini. Nah, jadi positif ketemu negatif. Nah, saya ulangi lagi, dari kunci kontak ini positif, yang mengalirkan dari baterai, ya dari baterai, kemudian masuk ke dalam relay 87, posisi 87, kemudian dia masuk ke 30 sebelah sini ya. Ketika positif dan negatif bertemu di dalam suatu kumparan, maka akan menciptakan medan magnet. Ketika medan magnet tercipta, maka logam akan menghubungkan antara 85 dan 86. Nah, saya gambarkan. Ini logam ini, plat ini, dia akan menyentuh atau membentuk suatu penghantar logam. Nah, seperti ini. Nah, dia akan menutup. Posisinya akan menutup. Ketika posisi menutup, maka posisi positif 12 volt dari sini akan mengalir menuju motor starter sebelah sini. Nah, tentunya kalau motor starter itu dalam kondisi yang bagus, ketika dia mendapatkan tegangan input 12 volt dari baterai, maka akan menghidupkan posisi dari motor starter. Nah, kalau groundnya ini bagus juga, maka motor starter akan menyala. Seperti itu.
kurang lebih cara kerja wiring diagram di dalam sistem starter. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagaimana cara membaca dari wiring diagram tadi ya. Pada intinya dia positif ini mengalirkan ke sini ya, kemudian masuk rectifier regulator, kemudian meneruskan positif sampai kunci kontak, ini diteruskan lagi sampai ke starter relay. Di sini kita ada standby 12 volt. Selanjutnya, ketika grounding massa itu mendapatkan tegangan negatif dari switch starter ini ditekan, meneruskan ke kabel yellow red ya atau kuning merah masuk ke dalam relay starter. Nah, ketika negatif ketemu positif yang sebelah sini, maka akan menciptakan medan magnet. Ketika medan magnet ini tercipta, maka plat ini akan menghubungkan antara mana? Antara baterai red atau merah akan terhubung, kemudian meneruskan ke dalam motor starter. Nah, sampai ke sini motor starter. Maka motor starter akan menyala seperti itu. Itu dari rangkaian wiringan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke job sheet pengetesan kemampuan. Nah, job sheet pengetesan kemampuan kerja starter. Unitnya memperbaiki sistem starter. Daftar alat yang digunakan, saya perbesar. Yang pertama adalah KD toolset atau peralatan universal ya, seperti kunci pas, kunci ring, dan sebagainya. Kemudian bagian motor starter yang sudah dilepas. Kemudian kabel motor starter, kemudian ada baterai, ada multimeter. Nah, selanjutnya, daftar bahan yang digunakan, majun atau kain lap, lama pengerjaan sekitar 1 kali 15 menit. Selanjutnya, aspek ketiganya adalah menggunakan APD, menggunakan alat sesuai prosedur, pastikan alat bersih dan berfungsi dengan baik, yang kemudian tanyakan pada instruktur apabila mengalami permasalahan dalam praktikum. Kita lanjutkan. Langkah pengerjaan. Yang pertama adalah seperti biasa kita melakukan langkah ketiga ya, di mana kita menyiapkan dan membersihkan alat, kemudian komponen dan bahannya akan digunakan, siapkan alat komponen ya dan lain sebagainya. Selanjutnya mengetes kerja motor starter tanpa beban. Nah, seperti ini teman-teman. Kita memiliki motor di gambar di B ya, di mana kita jepit terminal 30-nya. Di poin B-nya hubungkan starter ke baterai seperti pada gambar. Baterai positif ke ammeter positif, ammeter negatif ke terminal 30. Kita lihat untuk positif ke terminal 30, di sini ada baterai dengan kutub positif, kita hubungkan ke terminal 30. Seperti ini ya. Ini ammeter disebut dengan avometer ya. Kalau kita langsung menghubungkan aja nggak jadi masalah ya. Jadi ini anggap aja nggak ada si avometernya. Kita hubungkan dari positif langsung ke terminal 30. Nah, untuk bagian negatif, baterai negatif ke body starter. Negatif ke body starternya. Selanjutnya, hubungkan terminal 50. Hubungan ke terminal 50 jika starter berputar dengan halus dan tetap dengan pinion meloncat keluar serta mempergunakan arus kurang dari spesifikasi berarti dalam keadaan baik. Nah, artinya ketika kita menghubungkan dari motor ini dia ke terminal 50, kemudian kita hubungkan ke terminal 30. Ya, 30 dan 50. Seperti gambar ini, maaf di gambar B-nya ini dari 30 ke 50. Kita hubungkan, seharusnya pinionnya akan berputar dengan bagus. Nah, arus spesifikasinya yang
nya mengalir itu normalnya adalah 0,6 kilowatt kurang dari 55 ampere pada 11 volt. Kemudian 0,8 atau 0,8 kilowatt kurang dari 50 ampere pada 11 volt. Selanjutnya, mengetes magnetic switch-nya. Nah, pengetesan dilakukan dalam waktu 3 sampai 5 detik agar koil tidak terbakar. Lepaskan terminal terlebih dahulu, yaitu terminal C-nya. Nah, kita lihat ada dua pengetesannya. Pengetesan yang pertama adalah pull-in test, di mana kita menghubungkan magnetic switch dengan baterai. Kita lihat baterai positif ke terminal 50, positif ke terminal 50. Kemudian bagian negatif ke body starter, negatif ke body starter, kemudian negatif masuk ke terminal C. Nah, seperti ini. Jika pinion menonjol, pull-in coil dalam kondisi baik. Saya ulangi, di pengecekan pertama adalah pengecekan untuk kerja dari motor starter ketika dia akan berputar. Langkahnya adalah baterai positif langsung hubungan ke terminal negatif, sini. Kemudian positif terminal baterai dilanjutkan ke terminal 50. Terminal 50. Nah, kemudian negatif baterai ke dalam bodi motor starter. Nah, seharusnya putaran dari motor starter itu normal. Putarannya. Kemudian di magnetic switch-nya, nah ini untuk melihat apakah si pinion itu bisa maju, bisa mundur. Nah, caranya adalah baterai positif ke terminal 50, kemudian baterai negatif ke body starter, nah kemudian ke terminal C. Nah, ini seharusnya dia akan maju. Jika pinion menonjol, pull-in coil dalam kondisi baik. Selanjutnya, hold in test. Artinya, ketika pinion itu maju, seharusnya pinion itu akan berputar pada kondisi maju dan dia akan berada pada posisi yang hold atau ditahan, nggak kembali ke posisi awal. Artinya dia nggak maju kemudian mundur, tidak seperti itu. Maju kemudian dia akan bertahan pada posisinya, disebut dengan hold in test. Kita lepaskan terminal C-nya. Nah, tadi ini ya, kita perhatikan di sini ada terminal C. Nah, kemudian kita lepas terminal C-nya. Nah, seharusnya posisi dari pinion itu dia akan berada pada posisi ketahan atau posisi hold. Nah, selanjutnya periksa kembalinya plunyer atau kondisi ketika si pinion itu kembali dari posisi awalnya, dari maju ke depan kemudian kembali ke belakang. Pada waktu melepas body switch, pinion harus kembali dengan segera. Nah, jadi si posisinya di poin negatif ya, di poin C ini dia kita lepas. Nah, seharusnya si pinion itu dia akan kembali. Selanjutnya di poin keempat. Memeriksa celah pinion. Hubungkan ujung feed coil dengan terminal C. Nah, kita hubungkan feed coil dengan terminal C. Hubungkan magnetic switch dengan baterai seperti pada gambar seperti ini. Baterai positif ke terminal 50, positif ke terminal 50, negatif ke body starter. Gerakkan pinion ke bagian armatur untuk memeriksa atau memeriksa celah antara ujung pinion dengan cincin penahannya. Nah, ini untuk memeriksanya ada standarnya 0,1 sampai 0,4. Nah, ini kita bisa mempraktekkan ini, teman-teman, nantinya kalau misalnya ada motor starter, kita sediakan aki ya, kemudian kita cek menggunakan kabel. Ini kita bisa praktekkan.
untuk memeriksa si motor starter itu bagus atau enggak. Gimana cara pengecekannya? Nah, pengecekannya seperti ini ya. Kita menggunakan filler, kemudian kita ukur celahnya ke dalam pinion. Seperti ini. Kemudian mencatat dan melaporkan hasil pemeriksaan pada lembar praktek. Nah, kita catat pada lembar praktek. Saya periksa. Nah, cara kerja motor starter tanpa beban, kita tulis berapa standarnya, hasilnya bagaimana, kemudian keterangannya. Kemudian ada 3 pengetesan. Yang pertama pull in test, hold in test, dan kembalinya plunyer. Kemudian kita meriksa celah pinion. 5 pemeriksaan ya, 5 pemeriksaan. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk menandakan apakah si motor starter itu dalam kondisi bagus apa enggak. Dan tak lupa kita membersihkan peralatan. Kita kembali ke materi presentasi ya. Baik, pengetesan kemampuan kerja. Nah, ini adalah gambar ya. Kita bahas mengetes kerja motor starter tanpa beban ya. Kita ulangi lagi supaya kita lebih paham. Mengetes kerja motor starter tanpa beban. Yang pertama, jepitlah starter dengan catok untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Menggunakan catok atau penjepit. Hubungkan starter ke baterai seperti pada gambar yang nomor 1 yang paling atas ini. Bagian positif. Positif ke armatur ammeter positif atau kita sebut dengan avometer ya, ke terminal 30. Kemudian bagian negatif ke body starter. Kemudian pengetesan yang kedua, hubungkan ke terminal 50. Setelah 30 mau kemudian ke terminal 50. Jika starter berputar dengan halus dan tetap dengan pinion meloncat keluar serta mempergunakan arus kurang dari spesifikasi, berarti dalam kondisi baik. Intinya ketika si pinion itu berputar kemudian loncat keluar, nah dia berarti pada kondisi yang bagus. Kemudian mengetes magnetic switch. Pengetesan dilakukan dalam waktu 3-5 detik agar koil tidak terbakar. Nah, ini catatan yang penting adalah ketika kita melakukan pull in coil atau posisi pinion gear kita majukan ke depan, itu seharusnya 3-5 detik. Kalau kita terlalu lama, maka motor akan terbakar. Bagaimana cara melakukan pull in test? Pull in test, hubungkan magnetic switch dengan baterai seperti pada gambar. Nah, hubungkan positif ke terminal 50. Kemudian bagian negatif ke body starter dan terminal C. Nah, kemudian jika pinion menonjol, maka pull in coil dalam kondisi bagus. Selanjutnya, melakukan hold in test. Ya, ketika semua sudah terpasang, maka kita menggunakan hold in test pada terminal C. Ya, pinion harus masih dalam keadaan menonjol. Jadi ketika kita lepas,
ke si terminal C ini, pinion itu harus pada posisi yang di depan. Kemudian langkah yang ketiga adalah periksa kembali pelunnya. Waktu melepaskan body switch, pinion harus ke gambarnya kita lepas, kemudian nanti kita ukur si celahnya. Nah, seperti itu. Kesimpulannya, pada motor starter umumnya dipergunakan elektromagnetik yang terjadi pada field coil yang dirangkai secara seri dengan armatur. Kemudian apa aja komponennya? Komponennya ada yoke S, armatur brush, holder, starter, clutch, dan lain-lain. Nah, gitu. Selanjutnya kita akan membedah wiring diagram dari sistem starter pada mesin yang lainnya. Ya, jika ada pertanyaan dipersilakan ya. Ini sambil saya mencari berkasnya untuk wiring diagramnya. Kasih. Oke, kita lanjutkan untuk sistem starter. Kita menggunakan buku servis manual ya. Ya, ini buku servis manual milik Avanza, milik motor Avanza. Nah, di sini ada beberapa daftar isi. Yang pertama, lokasi part,
kemudian diagram sistem, starter, komponen, pembongkaran, pemeriksaan, sampai switch pengapian ya untuk sistem starting dengan kode EJVA. EJVA ini biasanya mobil Xenia. Kemudian kalau misalnya Avanza K3VE. Kemudian kita lanjutkan di buku servis manualnya. Kita buka, biasanya di sini ada halaman untuk posisi dan letak dari lokasi starting. Nah, ini kalau kita lihat, ini gambarnya terlihat ya. Eh, di sini kita lihat ada switch pengapian atau kita bisa sebut dengan kunci kontak yang ada di sini. Kemudian di sini ada panel instrumen. Panel instrumen ini berisi dengan fuse, fuse ST. Fuse ST ini kaitannya dengan starter. Kemudian ada ruang mesin, kemudian ada AM1. Nah, letaknya di mana untuk starter? Nah, starter ini kalau kita bongkar mesinnya ya, dia letaknya ada di bawah. Nah, kalau misalnya kita lihat posisi dari atasnya ini, posisi dari atas, nah dari sini ya, ini adalah kepala engine atau kepala silinder. Kemudian ini ada blok silinder. Kemudian di bawah blok silinder ini ada intake atau bagian intake air atau masuknya udara. Ya. Nah, kemudian di bawah ini baru ada motor starter. Tempatnya agak nyempil ke dalam. Nah, jadi kita harus melepas beberapa baut ya, supaya kita bisa mengambil sistem starter yang ada di mobil. Kita lanjutkan. Kemudian ya, ini kalau kemarin kita belajar sistem pengisian, di sini ada posisi dari alternator di bawah. Kemudian ada crankcase atau crankshaft, poros engkol di sebelah sini. Ya, ini saling berhubungan dengan belt atau sabuk. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke wiring diagram. Ya, kita banyak mempelajari wiring diagram jika kita eh, memasuki sistem kelistrikan. Nah, gambarnya seperti ini. Kita mungkin agak berbesar ya. Ada baterai. Gambarnya seperti ini sangat umum sekali. Baterai, kemudian di sini ada grounding. Seperti biasa, negatif baterai akan bersinggungan dengan grounding. Selanjutnya positif baterai, dia akan memecah. Ya, kita akan pecah. Kemudian ada positif yang masuk ke dalam starter assembly. Kemudian ada yang masuk ke dalam fusibling main atau FL main. Fusibling main itu artinya fuse yang memiliki ampere yang besar. Ya, kalau sekring biasanya di motor itu 15 ampere. Nah, kalau fusibling ini dia bisa sampai 40 ampere sampai 50 ampere. Karena dia sebagai sekring utama. Kita lanjut. Nah, gambarnya seperti ini ya, fusibling logonya. Nah, kodenya seperti ini. Dia ada 3, 1, 2, 3. Dalam membaca gambar teknik ya. Kemudian ada sekring lagi, dia ada 2. 1, dia 2. Seperti ini. Kita sebut dengan sekring AM1. Nah, sekring AM1 ini nilainya biasanya sekitar 20 ampere. Lebih kecil dari FL main. Kemudian masuk ke sini, ke AM2. Nah, di sini ada switch pengapian. Biasanya switch pengapian ini adalah kunci kontak ya, atau bahasa lainnya kunci kontak. Kalau misalnya kunci kontak kiri on, maka dia akan meneruskan sistem starter ini ke dalam sinyal ECM. Nah, di sini ada ST, singkatan dari starter A, dia akan masuk ke dalam sinyal STA di ECM. ECM itu apa? ECM itu sebagai otaknya, sebagai komponen yang menginstruksikan kapan dia bekerja, kapan dia terputus. Nah, itu ECM, Electronic Control Module, atau kita sebut dengan ECU juga bisa, Electronic Control Unit, sebagai otak dari sistem kelistrikan. Kemudian dia akan langsung masuk ke dalam starter assembly. Nah, di starter assembly ini hampir sama caranya dengan relay starter yang tadi kita bahas. Di relay starter itu dia akan meneruskan positif dari baterai
kemudian akan meneruskan ke dalam motor starter. Nah, positif baterai tadi ya akan diteruskan ke motor starter apabila dia memiliki kumparan magnetik ya di sini. Jadi positif tadi masuk kumparan magnetik, kemudian akan diberikan massa di sini. Kemudian si eh, kita sebut dengan kumparan magnetik tadi akan memberikan hantaran dari positif baterai menuju ke namanya motor starter. Nah, ini akan maju ke depan seperti ini. Kemudian dia akan menghantarkan ke baterai. Itu jadi satu dengan relay starter. Relay starter. Pada intinya teman-teman harus bisa mengerti terhadap cara kerja dari relay. Kalau bisa kita beli relay ya, beli relay harganya nggak terlalu mahal, identifikasi bentuknya dalamnya dari relay itu. Karena salah satu komponen yang paling sering ada di sistem starter. Kita lanjutkan. Nah, ini ya, kalau kita lihat komponen dari starternya, kalau kita ambil, nah dari sini posisi seperti ini, kita ambil ke bawah sini ya. Caranya dengan melepas baut nomor 39, ini kode partnya 39. Kita lepas bautnya sebelah sini, kita lepas. Kemudian baut yang bawah juga kita lepas. Kita bongkar dari starternya. Nah, seperti ini kita akan melihat posisi starter. Nah, untuk kabel mesin nomor 2, biasanya dia kabelnya adalah kabel massa. Kemudian ini ada konektor relay. Nah, di sini kita tadi sudah pelajari, di sini ada dua buah tabung ya. Ya. Di sini ada terminal 50, 30 dan terminal C. Kemudian ada bodinya. Nah, untuk posisi yang kecil ini kita ulas lagi, ini fungsinya adalah sebagai magnetiknya. Magnetik untuk meneruskan si plungernya. Kemudian yang di bawah ini adalah armaturnya. Nah, armatur sebelah sini. Ada armatur, kemudian di sini ada magnetic switch-nya. Kemudian di bagian belakang ini dia ada brasnya. Kemudian lanjut, halaman berikutnya. Seperti apa kalau kita bongkar rangkaian dari eh, sistem starter? Nah, kita lihat di sini sistem starter ini kalau kita bongkar yang atasnya ya, kita bongkar, kita lepas bautnya. Ada dua baut, kita lepas, kita bongkar ke sini. Nah, ini adalah magnetic starter yang tadi saya sebutkan magnetic starter switch assembly. Yang gunanya sebagai untuk menghantarkan maju mundur dari pinion gear melalui lever ini atau tuas pengungkit ya, bahasa Indonesia tuas pengungkit. Nah, kemudian di bagian dalam sini ini kalau kita pecah ada stop nut atau outer, ada snap ring, kemudian starter clutch assembly. Nah, ini ada armatur assemblinya, ada armatur, kemudian di dalamnya ada komutor ya, komutator, kemudian di dalamnya lagi ada shaftnya atau porosnya kalau kita bongkar. Nah, kemudian di bagian sini bawahnya, nah ini merupakan rumah dari komutator dan starter armatur assembly-nya. Nah, ini rumahnya. Di mana di dalam ini empat, ada empat feed coil atau 4 medan magnet. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di dalamnya lagi ada starter plate ya, kemudian ada brush holder insulator. Nah, intinya si starter armatur ini ya, itu akan masuk ke dalam sini dan nanti akan berputar sesuai dengan magnetic field coil-nya.
Ya, yang didapatkan dari tegangan masuk sebesar 12 volt dari baterai. Bagaimana langkah kerjanya atau bagaimana cara kerja untuk membongkar si starter ya? Pertama adalah lepas tutup terminal. Yang jelas lepas tutup terminal, kemudian lepas kabel mesin nomor 2. Jadi kita sebelum kita bongkar, maka kita harus melepas terminal negatif dari baterai. Wajib. Karena apa? Karena untuk menghindari yang namanya konsleting. Selanjutnya, lepaskan klem kabel pada switch lampu backup tahan transmisi. Nah, ini bagian dalamnya ya. Kita buka baut-bautnya, kemudian kita buka penahannya. Selanjutnya, ketika semua bagian atas kita bongkar, kita buka baut yang ada di sistem starternya. Di sini ada 2 baut ya. Baut pertama dan baut kedua. Baut pertama posisinya ada di dalam, baut kedua posisinya ada di luar, berkebalikan. Jadi kita lepas. Nah, baru kita bisa membongkar isinya dari sistem starter. Lepaskan magnet starter switch assembly. Nah, baru kita bisa bongkar eh, dua baut ya untuk melepaskan magnetic switchnya. Ini kita lepas mur bautnya. Kemudian ketika dia lepas, ya kan, kemudian kita akan melihat plungernya. Kemudian kita bisa lepas juga starter yoke assembly-nya. Nah, ini kita lepas, kita bongkar armaturnya. Nah, selanjutnya kita bisa bongkar brush holdernya, brushnya yang digunakan sebagai penghantar negatif dari armatur ke dalam massa. Kita bongkar, kemudian kita bongkar, nah, baru kita melakukan langkah pemeriksaan dari sistem starter. Nah, langkahnya hampir sama dengan tadi, ada pull in test, ada hold in test. Nah, seperti ini ya, kalau di buku manual reparasinya. Pertama, kita memeriksa dari intinya, kalau kita ulas lagi ya, kita memeriksa kerja putaran dari pinion gearnya. Positif ke 50, kemudian ke terminal C, kemudian negatif ke body. Selanjutnya, ketika dia sudah maju si pinionnya, kita lepas terminal C-nya. Nah, apakah dia pada posisi eh, hold in test? Ketika pull in test dia maju, apakah dia pada posisi hold in test? Selanjutnya, kita lepas. Nah, ketika kita lepas, apakah posisinya dari pinion gearnya akan kembali lagi ke posisi semula? Kita udah bahas di job sheet-nya. Teman-teman nanti bisa pelajari job sheet-nya. Sudah saya share ya untuk job sheet prakteknya. Kemudian, kalau kita mau memeriksa magnetic switch, nah, kalau tadi kita memeriksa cara kerjanya, kita periksa magnetic switch-nya, kita bisa memeriksa pelungernya ya, dengan mendorong pelunger dan bebaskan ya. Kemudian kita bisa lihat tahanan. Kita lihat tahanannya di terminal C, kemudian di terminal 50. Terminal C, terminal 50, jika tahanan itu di bawah 1 ohm, maka magnetic switch-nya dalam kondisi yang bagus, tahanan standarnya. Tapi kalau misalnya dia di atas 1 ohm, maka dia kondisi jelek. Selanjutnya, periksa hold in coil ya. Open circuit menggunakan avometer di terminal 50, kemudian ke bodinya. Kalau tadi kita hubungkan ke terminal C, yang sekarang ini kita hubungkan ke body. Selanjutnya, kita bisa memeriksa armaturnya. Dengan membuka armatur, kita periksa komutator. Nah, komutator ini seharusnya dia tahanannya di bawah 1 ohm. Nah, kemudian kalau kita memeriksa komutator terhadap groundingnya, terhadap bodinya, kita arahkan positif ke komutator, kemudian kita arahkan negatif ke bodinya. Seharusnya tahanannya
10 kilo ohm atau lebih. Nah, ini teman-teman harus bisa memeriksa bagaimana cara kerja dari avometer ya. Selanjutnya kita melihat run out. Run out itu kita melihat posisi dari keovalan atau lingkaran dari komutatornya. Dia benar-benar bulat pepat ataukah dia pipih. Nah, ini kita menggunakan run out ya, menggunakan alat disebut dengan alat dial gauge indikator. Nah, kita taruh dial gauge indikator di sini, kemudian kita putar. Di sini ada ada stand magnetik ya, dua stand magnetik. Kemudian kita putar. Nah, apakah ada perputaran atau pergeseran dari dial gauge indikatornya? Jika dial gauge indikator memutar pada posisi 0,4 mm, berarti dalam kondisi bagus. Tapi kalau misalnya nilainya lebih dari 0,4, berarti ada posisi atau ada bentuk yang dia pipih atau tidak bulat tepat. Selanjutnya, memeriksa menggunakan jangka sorong. Nah, kita periksa ukuran jangka sorong dari armaturnya sampai kita memeriksa gerak bebasnya. Nah, ini semua ada teman-teman di servis manualnya. Servis manual untuk kendaraan ringan. Ini masih banyak sekali ya, sampai pembongkaran, sampai pemasangan. Terakhir kita melakukan pemasangan. Seperti itu. Mungkin nanti saya akan share untuk sistem starter untuk EGVA dan K3VA. Nanti saya akan taruh di drive supaya teman-teman bisa mempelajari materi sistem starter di servis manualnya. Oke, kemudian eh, supaya teman-teman juga bisa melakukan evaluasi mandiri ya, teman-teman silakan nanti untuk membuka soal tes teori ya. Soal tes teori ini ada nomor 1 sampai dia nomor 10. Silakan teman-teman kerjakan ya. Silakan teman-teman kerjakan. Mungkin nanti saya akan mencoba membuat suatu kuisis ya, kuisis untuk pertemuan berikutnya kita coba menggunakan kuisis supaya kita bisa mengevaluasi nih dari materi pertama 1, 2, dan 3 itu seberapa paham teman-teman ya. Nanti saya akan mencoba berkoordinasi dengan Pak Denny untuk membuat kuisis. Nah, ini soal latihan teman-teman jika untuk memperdalam materi di sistem starter. Kemudian ya, ini udah jam 9. Kira-kira ada pertanyaan nggak ini kira-kira nih tentang sistem starter? Kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya bisa menyerahkan kembali ke Pak Denny. Monggo Pak Denny. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya malam hari ini. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Sebelum kita tutup, mari kita ambil gambar dulu ya. Silahkan semua kameranya silakan. Yang lain ditunggu. Ya, saya ambil gambar 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Mungkin malam ini kita bisa cukupkan nih Pak. Kita sambung di minggu depan. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman semua. Terima kasih juga untuk Pak Duki karena sudah meluangkan waktunya malam ini. Mohon maaf. Sekian dari saya. Mohon izin menutup Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.